Bu tadi neneknya bilang katanya nanti ada yang ngejilat katanya gitu. Kalau misalnya nggak diplastikin dibuang sembarangan. Tapi nenek-nenek yang mana ya, ibu mah dari tadi nggak lihat nenek-nenek. Ih ada Bu, orang dari tadi. Kayak gimana neneknya? Aku ceritain lah. Terus kata si ibu teh, astagfirullahaladzim, kata si nenek teh udah nggak ada, udah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis, kembali lagi bersama saya Nyai Sabrina. Malam ini Nyai akan melanjutkan cerita Nyai dari cerita yang lalu. Awal pertama kali Nyai melihat pocong, setelah itu Nyai diobatin, dan selama beberapa tahun Nyai merasakan jadi anak yang normal, gak pernah ngelihat kejadian apa-apa, dan kayaknya mungkin jarang ya mengalami kejadian-kejadian mistis. Sampai pada suatu saat Nyai sudah mulai tumbuh dewasa, belum dibilang dewasa sih, mungkin masih remaja, ketika pertama kali Nyai dapat hate atau akhir balik. Itu kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP ceritanya kayaknya itu Nyai baru-baru masuk deh, sebelum ospek, jadi baru perkenalan di sekolah. Terus awal-awal perkenalan SMP gitu kan, seingatnya itu pagi-pagi. Jadi Nyai ngerasain kok perut aku mules ya, mules banget gitu, kayak melilit, pengen pup. Udah berkali-kali bolak-balik ke kamar mandi tapi nggak mau pup. Terus pas beberapa kali balik ke kamar mandi, pas aku kira pup ternyata yang keluar darah. Aku panik, aku tanya teman aku, aduh aku keluar darah, aku kenapa ya? Kata temenku, oh itu lu baru pertama kali dapet head, berarti lu baru dapet, terus ini harus gimana? Kata temenku, ya udah yuk gue antar beli pembalut. Akhirnya kita ke kantin beli pembalut. Terus kata temenku, nanti ini kamu pasang di dalam ya gitulah, dia ngajarin gimana caranya untuk pasang pembalut. Dia ngantar tuh ke kamar mandi sekolah. Kebetulan Nyai sekolah di sekolah negeri yang memang usia bangunannya tuh udah tua banget. Jadi dulu ayah Nyai pun sekolahnya di situ. Jadi bayangkan berapa tahun itu sekolah udah berdiri gitu loh. Memang bangunannya juga tua, masih bangunan lama gitu, dan kamar mandinya itu terletak di paling pojok sekolah. Dan ya kalian tahu lah kamar mandi sekolah seperti apa ya gitu. Keadaan lampunya remang-remang, terus kotor gitu kan. Ya malumlah sekolah negeri. Akhirnya Nyai diantar ke kamar mandi untuk ganti pembalut. Sebelum Nyai masuk ke kamar mandi, posisi kamar mandi sekolah itu ada 3 pintunya, ada 3 bilik kamar mandi. Nah di bilik paling sebelah kanan itu pintunya tertutup, yang 2 lagi terbuka. Di pintu tertutup itu ada nenek-nenek diem di situ. Ini cuman ngeliatin, oh ada nenek, mungkin lagi ngantri kali ya gitu, atau nungguin entah mungkin cucunya yang lagi pipis di dalam. Aku juga nggak tahu, aku cuek aja. Aku masuk ke kamar mandi pakai pembalut, terus keluar lagi. Pas keluar nenek-neneknya udah nggak ada, tapi masih ada pintunya tuh masih ketutup gitu. Aku mikirnya kan positif aja ya, oh mungkin udah masuk ke kamar mandi gitu, udah positif aja. Aku mikirnya oh dia udah masuk ke kamar mandi, udah tuh akhirnya. Nah
aku nggak lama lanjut lagi kegiatan di sekolah gitu kan. Aku juga lupa sih detailnya aku ngerjain apa di sekolah, tapi nggak lama karena aku pertama kali masang pembalut, mungkin salah masang atau gimana yang mengakibatkan aku bocor gitu loh. Akhirnya mau nggak mau ke kamar mandi untuk ganti dan nyuci gitu loh. Dulu kan celana rok SMP kan warnanya warna biru tua ya, jadi kalau kecuci kebasahan sedikit ya nggak apa-apa lah, nggak terlalu kelihatan. Akhirnya aku kamar mandi, begitu masuk kamar mandi tuh posisinya sendirian, udah nggak minta anter gitu. Ya udah aku masuk ke kamar mandi. Pas masuk ke kamar mandi, aku ketemu lagi sama nenek-nenek itu. Dan dia berdiri tetap di bilik sebelah kiri, paling pojok sebelah kiri, bilik ketiga. Dia masih tetap berdiri di situ dengan posisi yang sama. Biliknya semua lagi pada ketutup rapat, kayaknya masih ada yang pakai gitu, masih ada teman-teman aku atau mungkin senior yang masih ada di kamar mandi. Jadi aku nunggu bareng sama nenek-nenek ini. Terus aku mulai merhatiin nenek-nenek ini kan. Dia pakai kain warna coklat, kain yang diikat di pinggang gitu, nenek-nenek zaman dulu ya. Terus pakai baju kebaya zaman dulu yang kebaya Kartini gitu loh, tapi modelnya tuh kembang-kembang, warnanya seingat aku tuh warnanya hijau kuning gitu, pokoknya perpaduan antara hijau kuning. Rambutnya dicepol, warnanya putih semua, terus ukuran tubuhnya lumayan gempal ya, gemuk pendek gitu. Terus dia agak bongkok gini gitu, tangannya di sini dan dia pegang tongkat, tangannya di belakang satu dan dia pegang tongkat. Aku nanya dong sama nenek-nenek ini, "Mak, mau ke kamar mandi juga?" Dia cuma ngangguk tapi nggak ngeliatin muka gitu, cuman jadi kayak mukanya cuman kayak gitu doang. Oh gitu, tadi emak yang nunggu juga ya di sini, aku bilang gitu. Ya, dia bilang gitu. Oh, dia ngejawab tapi suaranya kecil banget, terus kayak suara yang serak gitu, kayak iya. Dia bersuara gitu kayak agak serem ya, suaranya mirip kayak nenek apa sih, kayak yang nenek-nenek sakit, suara serak gitu. Iya, dia bilang, oh iya. Akhirnya aku nggak melanjutkan pembicaraan dong. Gak lama si bilik itu kebuka, ada yang keluar gitu. Terus pas dia keluar, si kayaknya senior aku sih, karena dia udah pakai seragam, terus ada apa kayak atribut OSIS di sini di sebelah kanan gitu. Oh, anak OSIS aku kira gitu. Terus dia nggak keluar. Oh, aku pikir dia mau nungguin yang kamar mandi 2 ini kan masih ada, mungkin temannya ada di situ. Terus dia nanya dong sama aku, "Dek, itu kamar mandinya kosong." "Oh iya, nggak apa-apa kak, yang ini aja, kasihan si nenek." Terus kayak, kenapa sih ini anak gitu. Terus kayak, apaan sih senior, aku nggak ngerti dia kenapa, tapi kayak sinis gitu kan mukanya. Aku sih cuek aja. Nggak lama temennya keluar, yang di bilik tengah tuh keluar. Ternyata kan dia nungguin temennya itu kan, era yuk ke kelas gitu. Oh ya udah ke kelas. Terus si senior yang ini tuh masih kayak ngeliatin aku aneh gitu. Apaan sih, gue bilang. Udah dia cabut, udah pergi gitu. Ya udah mereka berdua pergi, aku masuk kamar mandi. Lumayan lama aku di kamar mandi nyuci seragamku gitu kan, sama ganti pembalut. Terus aku buang lah ya, ganti segala macam, beres, keluar. Nah pas keluar, si nenek itu masih ada di situ, tapi ngadepnya ke tembok. Jadi kayak di sela-sela ujung tembok nih, dia menghadap ke tembok, ngebelakangin aku. Ngapain ya itu nenek masih di situ? Aku mau nyapa lagi tapi takut. Udah biarin. Pas aku mau keluar, dia cuma ngomong gini, "Neng, eta urutna diplastikan ulah gitu, bisi ayahnya," kata nenek gitu. Artinya gini,
Neng, itu bekas pembalut tolong diplastikin, jangan dibiarin gitu aja, diplastikin terus dibuang ke tempat sampah, takut ada yang ngejilat. Dia bilang gitu. Aku kan masih nggak ngeh ya, mungkin dia nasehatin kali. Akhirnya aku, karena kantin jadi kayak kamar mandi dan kantin itu nggak jauh, aku ke kamar mandi minta plastik sama ibu kantin. Bu, minta plastik dong buat pembalut. Oh iya, ini udah. Habis itu aku bungkus, dan di kamar mandi itu tuh nggak ada tempat sampahnya ada di luar kamar mandi dekat kantin. Akhirnya setelah aku bungkus, pokoknya pas aku balik ke situ nenek-nenek itu udah nggak ada. Aku masih nggak ngeh aja ya, aku pikir mungkin cuma ngasih nasihat atau apa gitu kan. Akhirnya aku bawa bekas pembalut aku plastikin keluar kamar mandi, aku buang. Terus aku nanya sama ibu kantin, Bu, maaf, pakai bahasa Sunda lah, Bu, punten, tadi aya nini di kamar mandi ngasih tahu, punten ada nenek-nenek di kamar mandi ngasih tahu aku, bilang gitu, suruh ini dimasukin ke plastik terus dibuang. Oh iya Neng, kalau abis dapat head jangan dibuang sembarangan, masukin ke plastik, terus itu aja taruh di tempat sampah gitu. Oh iya. Terus aku bilang, Bu, tadi neneknya bilang katanya nanti ada yang ngejilat katanya gitu, kalau misalnya nggak diplastikin dibuang sembarangan. Iya tuh bener, jangan ini. Tapi Neng, nenek-nenek yang mana ya? Ibu mah dari tadi nggak lihat nenek-nenek. Iya ada, Bu, orang dari tadi. Saya udah berapa kali, kan udah 2 kali balik ke kamar mandi, tuh ada wae nenek-nenek di situ. Aku bilang gitu. Kayak gimana nenek-neneknya? Aku ceritain lah, deskripsiin. Terus kata si ibu teh, astagfirullahaladzim, katanya gitu. Bener Neng ngelihat itu, katanya. Iya Bu, bener, orang dari tadi kok saya sempat ngobrol. Aku bilang gitu. Kenapa emang? Itu udah lama di sini Neng. Oh, penjaga sekolah. Iya, dulu suka ngebersihin toilet sama ngepel katanya gitu, ngepel sekolahan. Oh gitu, baru tahu kan biasanya penjaga sekolah cowok. Iya, dulu rumahnya di belakang sekolah, kata si ibu teh gitu. Mesti nggak ngeh kan, tapi muka si ibu kantinnya tuh udah aneh gitu. Neng punten, katanya gitu. Neng teh bisa ngelihat bukan, kata. Neng maaf, Neng bisa ngelihat bukan, kata si ibu gitu. Enggak Bu, enggak yang gitu-gitu mah. Dulu sih pernah, tapi udah jarang, udah nggak pernah. Ini si nenek teh udah nggak ada, udah lama, katanya. Itu ibu dulu kenal waktu ibu masih kecil, waktu ibu masih sekolah. Jadi si ibu kantin itu pernah sekolah di SMP aku gitu. Astagfirullahaladzim, aku udah panik di situ kan. Terus kata ibu kantin, Neng mending nanti pulang ngomong sama ibu bapaknya, ceritain, katanya gitu. Kayaknya Neng ngeliat deh, soalnya itu nenek itu emang udah lama di situ, kata si ibu gitu. Emang suka diem di situ. Ibu gue kalau pas sekolah pernah dengar ada yang ngelihat nenek-nenek itu di sekolah. Tapi pas aku pulang aku nggak cerita sama orang tua aku, karena basically ibu aku tuh penakut banget. Anaknya indigo tapi ibunya penakut, jadi aku nggak cerita. Cuman ya aku kan diajarin kalau misalnya ngelihat kayak gitu suruh baca doa. Udah cuma baca doa aja. Itu tuh pertama kalinya setelah aku diobatin, setelah hidup aku bener-bener nyaman kayak orang normal, aku baru lagi ngalamin kejadian itu.